A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah la syarqiyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun 'alan nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Para penonton yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkatnya dapat terselenggara acara yang sangat istimewa ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah salah seorang nabi yang diizinkan oleh Allah dan diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan bukan hanya diperlihatkan saja, atas izin Allah melalui perantara Jibril diberitahukan kepada Nabi Muhammad apa-apa saja penyebab orang dapat masuk neraka dan apa-apa saja penyebab orang dapat masuk surga. Ilmu yang diterima oleh pada Nabi Muhammad tadi tidak dipakai untuk Nabi Muhammad saja, melainkan diberikan kepada umatnya, diberikan kepada umat manusia, yaitu kita semua, umat akhir zaman. Lantas, cara kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, cara kita bersyukur dengan mengucap salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat istimewa ini, izinkan saya bertausiah yang berjudul Sebutir Mutiara di Pandemi ini. Kita semua tahu di Indonesia pandemi corona sudah menyebar. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja, menyebar di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia. Lantas apakah kita harus takut? Apakah kita harus panik? Tidak. Kita semua pasti ada hikmahnya. Hikmah dapat kita ambil. Tapi ada satu hal yang harus kita camkan, bahwa kita bisa melewati pandemi ini, kita sanggup menanganinya perlahan tapi pasti. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 186. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya, melainkan hambanya mampu menyanggupinya. Kurang lebih artinya seperti itu. Maka kita harus yakin, tanamkan dalam jiwa kita, kita sanggup menyelesaikan pandemi ini. Lalu adakah hikmah yang dapat kita ambil? Tentu saja ada. Saya akan mengambil sedikit contoh. Di Indonesia merupakan negara yang masih maju. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan dalam sebuah keluarga, ayah dan ibu bekerja keras. Saya akan mengambil contoh ini ketika sebelum corona. Ayahnya berangkat pagi, pulang malam. Ibunya berangkat pagi, pulang malam, bahkan belum sempat menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya. Anaknya juga sekolah dari pagi hingga siang. Tidak ada waktu untuk berkumpul bersama, bertukar cerita. Tidak ada waktu buat ibunya bertanya untuk anaknya. Nak, tadi kamu di sekolah nilainya berapa? Tadi kamu di sekolah ada apa? Tidak ada waktu untuk seperti itu. Tapi di tengah pandemi seperti ini, ada peraturan PSBB, ada larangan untuk keluar rumah.
pekerjaan dibawa ke rumah semua. Anak sekolah juga daring, online. Semuanya ayah, ibu, dan anak bisa berkumpul, bertukar cerita, bersama-sama di rumah, sarapan bersama, makan siang dan makan malam. Ibunya bisa bertukar cerita kepada anaknya, anaknya bertukar cerita kepada ibunya. Itu adalah salah satu contoh hikmah yang dapat kita ambil. Hikmah hablum minan nas. Namun apakah hablum minan nas saja? Tentu tidak. Hablum minallahnya juga ada. Kita diberi perintah oleh pemerintah agar memakai masker, agar mencuci tangan untuk dari sesudah dan sebelum beraktivitas, agar berjaga jarak, social distancing. Apakah itu sudah cukup? Itu merupakan salah satu contoh ikhtiar. Namun apakah itu cukup untuk menyelesaikan wabah ini? Tentu saja belum. Kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma salimna min ahlina min virus corona. Allahumma salimna min ahlina min virus corona. Allahumma salim ahlina min virus corona. Doa itu tersebut terucap setiap setelah doa sholat kita mengharapkan ridhonya, kita mengharapkan ampunnya, agar Allah dapat mengangkat wabah ini dari bumi yang tercinta ini. Maka dari itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan keamanan dari virus ini. Dan saya ada sedikit hadis yang pernah saya dengar yang artinya, menjauhlah kamu dari penyakit yang menyebar atau virus, seolah-olah kamu dikejar oleh macan. Firaro minal majzum, firaraka minal asad. Wah, kalau udah ngomongin soal dikejar hewan buas seperti singa atau macan, masalahnya bukan penyakit lagi, masalahnya sudah nyawa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu mutlak datangnya dari saya. Jika ada benarnya, itu dari Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, ungdur makola wala tangdur mankola. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.